Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ega Ramadhani Palingka, NIM 201404037. Saya akan mempresentasikan mata kuliah geometri bidang dan ruang dengan membahas materi sistem koordinat kartesius di R3 dan jarak antara dua titik dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Sistem koordinat kartesius di R3 dan jarak 2 titik. Sistem koordinat 3 dimensi berorientasi tangan kanan atau tangan kiri. Untuk menentukan orientasi sistem tersebut, bayangkan berdiri pada titik asal dengan kedua tangan menunjuk sumbu X positif dan sumbu Y positif, dan sumbu Z menunjuk ke atas, seperti di gambar. Apakah sistem tersebut berorientasi tangan kanan atau tangan kiri, tergantung tangan mana yang menunjukkan sumbu X. Pada pembahasan ini, kita akan menggunakan sistem yang berorientasi tangan kanan sesuai gambar. Perhatikan di gambar, ketiga sumbu di gambar menentukan 3 bidang, yaitu bidang YZ, bidang XZ, dan bidang XY yang membagi ruang menjadi 8 oktan. Jika titik P dalam ruangan, maka koordinat kartesius ditulis berupa bilangan ganda, yaitu bilangan ganda 3, yaitu Px, Y, Z. Dalam sistem koordinat dimensi 3 terbagi atas 3 bidang, yaitu satu bidang YZ, yaitu bidang yang tegak lurus sumbu X. Dua bidang XZ, yaitu bidang yang tegak lurus sumbu Y. Tiga bidang XY, yaitu bidang yang tegak lurus sumbu Z. Terlihat pada gambar di atas, kita bisa diperhatikan gambarnya. Bahwasanya oktan 1, 2, 3, 4 berada di bidang XY, sedangkan oktan 5, 6, 7, 8 berada di bawah bidang XY. Posisi oktan-oktan ini berlawanan dengan arah jarum jam, dimana adapun syarat atau ketentuan untuk nilai X, Y, Z untuk setiap oktannya sudah ditentukan, yaitu yang oktan pertama yaitu berada di sumbu positif X, positif Y, positif Z. Oktan kedua positif X, negatif Y, positif Z. Oktan ketiga negatif X, negatif Y, positif Z. Oktan keempat negatif X, positif Y, positif Z. Oktan 5 positif X, positif Y, negatif Z. Oktan 6 positif X, negatif Y, negatif Z. Oktan 7 negatif X, negatif Y, negatif Z. Oktan 8 negatif X, positif Y, negatif Z. Kita coba satu contoh soal, yaitu tentukan posisi letak titik A yaitu 2,1,2 pada sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Tentukan juga terdapat pada oktan berapa titik A tersebut. Kita lihat seperti pada gambar. Bahwasanya titik A 2,1,2. Langkah pertama tuh kita ambil 2 satuan ke arah sumbu X positif, yaitu 2. Kemudian kita ambil juga 1 ke arah sumbu Y positif. Dan terakhir kita melangkah ke satuan ke arah sumbu Z dengan melangkah 2. Karena titik A 2,1,2, maka berdasarkan syarat ketentuan tiap oktan yang nilainya selalu positif, yaitu oktan pertama yaitu positif X, positif Y, positif Z. Maka dapatlah bahwa titik A 2,1,2 berada pada oktan 1 pada sistem koordinat kartesius 3 dimensi.
jarak antara dua titik. Jarak antara dua buah bangun adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Jarak antara dua titik adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Jadi, jarak antara titik A dan B adalah panjang garis AB. Untuk mencari langsung ke rumus jarak antara dua titik, yaitu kita lihat pada gambar sudah disediakan yaitu di mana nilai mutlak AB sama dengan X2 dikurang X1, sedangkan nilai mutlak BC Y2 dikurang Y1. Sedangkan nilai mutlak DQ sama dengan Z2 dikurang Z1, sehingga segitiga ABC siku-siku di B. Maka nilai mutlak AC dikuadratkan sama dengan nilai mutlak AB kuadrat ditambah nilai mutlak BC kuadrat. Nilai mutlak AC kuadrat sama dengan nilai mutlak X dikurang X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah nilai mutlak Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Jadi nilai mutlak PD sama dengan nilai mutlak AC. Sehingga segitiga PD Q siku-siku di D. Maka nilai mutlak PQ dikuadratkan sama dengan nilai mutlak PD dikuadratkan ditambah nilai mutlak DQ dikuadratkan. Nilai mutlak PQ dikuadratkan sama dengan X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Nilai mutlak PQ sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Maka dapatlah rumus jarak PX 1, Y1, Z1 dan Q X2, Y2, Z2. Itu nilai mutlak PQ. Kita dapat akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Maka itulah rumus jarak antara dua titik. Selanjutnya kita akan menentukan jarak titik asal O, yaitu 0,0 ke titik P, X1, Y1, Z1. Perhatikan pada gambar, di mana nilai mutlak OA sama dengan X1, AB sama dengan Y1, BP sama dengan Z1. Perhatikan segitiga AOB yang siku-siku di A. Maka nilai mutlak OB kuadrat sama dengan nilai mutlak OA dikuadratkan ditambah nilai mutlak AB dikuadratkan. Nilai mutlak OB dikuadratkan sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Kemudian perhatikan pada segitiga OBP yang siku-siku di B, berlaku bahwa nilai mutlak OP kuadrat sama dengan nilai mutlak OB kuadrat ditambah nilai mutlak BP kuadrat. Nilai mutlak OP kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Jika jarak O ke P yaitu X1, Y1, Z1, sehingga didapatkan bahwa untuk mencari jarak titik asal ke suatu titik adalah OP sama dengan akar dari X1 dikuadratkan ditambah Y1 dikuadratkan ditambah Z1 dikuadratkan. Kita lihat, bisa ambil contoh untuk menggambar bidang di R3. Gambarlah bidang yang memiliki persamaan X tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 6. Nah, untuk ini kita ambil menjadi 3 titik, yaitu PQR, di mana titik P dimisalkan nilai Y dan nilai Z-nya 0. Maka didapatkan P itu sama dengan 6,0,0. Terus yang titik Q
dimana kita misalkan nilai X dan Z 0, maka tinggallah 2Y sama dengan 6. Untuk Y saja sama dengan 3, maka Q sama dengan 0,3,0. Yang R, misalkan titik X dan Y di 0, tinggal 3Z sama dengan 6, dan Z saja sama dengan 2. Jadi titik R-nya 0,0,2. Perhatikan pada gambar di mana titik P di sumbu X yaitu di angka 6. Titik Q di sumbu Y sama dengan 3, dan titik R di sumbu Z sama dengan 2. Masuk soal, tentukan jarak antara dua titik yang memiliki koordinat P 0,7,6 dan Q 5,2,1. Jawab, nilai mutlak PQ sama dengan akar dari X2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Tinggal kita masukin saja rumus tadi, yang dimana X2 sama dengan 5, X1 sama dengan 0. Jadi 5 dikurang 0 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1, dimana Y2 sama dengan 2, Y1 sama dengan 7, 2 dikurang 7 dikuadratkan, ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan, dimana Z2 sama dengan 1 dan Z1 sama dengan 6. 1 dikurang 6 dikuadratkan sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sama dengan akar dari 25 ditambah 25 ditambah 25 sama dengan akar dari 75. Jika dikeluarkan, diambil akarnya, maka jadilah 25 dikali 3. Jika dihasilkan sama dengan 5 akar 3. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.